Selamat datang kembali di channel Let's Write English bersama saya Yosef Margono. Kita masih tetap bicara tentang kalimat. Kali ini kita bicara kalimat berdasarkan fungsinya. Ada 4 macam: declarative, interrogative, imperative, dan exclamatory. Dalam video kali ini kita membahas declarative sentences atau kalimat berita yang berisi informasi atau pemberitahuan tentang sesuatu kepada orang lain. Ya, ini merupakan kalimat yang paling umum dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa-bahasa yang lain. Ada 2 jenis kalimat deklaratif, yaitu positif dan negatif, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dengan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami. Nah, kita mulai dengan positive declarative sentences. Ya, kita memiliki subjek di sini, he, she, it, ya, yang merupakan orang ketiga tunggal atau third singular persons. Tensesnya mulai dari simple present tense, future tense, present continuous tense, simple past tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect tense, dan yang terakhir past perfect continuous tense. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat misalnya dia berlari, ya, dengan simple present tense, maka kalimatnya adalah he runs. Dengan she runs. Dengan it runs. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang benar. Kemudian dengan future tense, he will run, she will run, it will run. Lalu present continuous tense, he is running, she is running, it is running. Simple past tense, he ran, she ran, it ran. Dengan present perfect tense, he has run, she has run, it has run. Dengan menggunakan present perfect continuous tense, he has been running, she has been running, it has been running. Past perfect tense, he had run, she had run, it had run. Lalu yang terakhir dengan past perfect continuous tense, he had been running, she had been running, it had been running. Nah, dalam beberapa slide berikut, ini yang akan kita pakai urutannya seperti ini. Nah, sekarang declarative sentences yang negatif dengan subjek yang sama, orang ketiga tunggal, ini adalah contoh-contohnya. Ya, silakan diperhatikan, saya tidak akan membaca semuanya. Saya beberapa saja yang akan saya baca. Yang pertama, he does not run atau he doesn't run. Jadi doesn't ini merupakan bentuk kontraksi atau bentuk singkat dari does not. Nah, does not ini merupakan bentuk normal. She does not run atau she doesn't run. It does not run, it doesn't run. Ini sama, ya. Dan seterusnya sampai pada he had not been running, she had not been running, it had not been running. Nah, had not bentuk normal ini bisa disingkat hadn't, ya. He hadn't been running, she hadn't been running, it hadn't been running. Itu untuk subjek he, she, it yang merupakan orang ketiga tunggal.
Nah, bagaimana dengan subjek orang pertama tunggal I yang positif ya? Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. I run, I will run, I am running atau I'm running. Nah, ini perlu diperhatikan di sini bahwa contraction-nya ada di I apostrophe M, I'm running. Lalu I ran, I have run, I have been running, I had run, I had been running. Ini yang positif orang pertama tunggal. Nah, bagaimana dengan yang negatif? Ya, orang pertama tunggal kita tambahkan untuk present tense kata bantu do dan not. Jadi I do not run atau I don't run. Yang kedua, future tense, I will not run, I won't run, dan seterusnya sampai pada I had not been running atau I hadn't been running. Nah, kemudian untuk subjek orang kedua, the second person, baik tunggal, singular maupun plural, you, lalu they, mereka, orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, dan yang keempat yang berikutnya we, ini orang pertama jamak yang positif ya. You run, they run, we run. You will run, they will run, we will run, dan seterusnya sampai you had been running, they had been running, we had been running. Sedangkan yang negatif ya, ini untuk you, they, dan we kita punya you do not run atau you don't run, they do not run, they don't run, we do not run, we don't run. Jadi perlu diperhatikan bagaimana perubahan dari bentuk normal do not, will not, are not, dan seterusnya menjadi don't, won't, aren't, didn't, dan seterusnya. Ini yang negatif. Nah, mudah bukan membuat kalimat positif dan negatif. Oleh sebab itu Anda bisa melakukannya sendiri. Oke, ini adalah contoh ya komposisi sederhana menggunakan positive declarative sentences dan juga negative declarative sentences. Ya. Nah, ini dibaca dengan baik contoh sederhana ini, ya, bagaimana menggunakan kalimat-kalimat positif dan negatif sehingga Anda bisa memahami dengan baik. Dan yang terakhir adalah exercise atau latihan. Menghafal itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Setelah kita belajar aturannya, mengetahui yang benar bagaimana, maka yang lebih penting lagi adalah berlatih menulis. Ya. Berlatih menulis dengan menggunakan pola-pola yang ada tadi dan juga kalimat yang benar. So, write a short composition about what you and somebody close to you like and don't like. Be creative because you are a writer. Nah, oke, saya kira itu dulu ya. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di comment, kemudian share dan subscribe, dan juga kalau ingin diskusi silakan tulis di kolom komentar. Selamat belajar, selamat berlatih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.